Sekali lagi shalom, selamat sore, ya menjelang malam saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti mengalami sukacita, damai sejahtera ya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, saudara, itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi darah Tuhan itulah yang melayakkan kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, tanpa pengorbanan Tuhan Yeshua HaMashiach di kayu salib, saudara, maka tidak akan pernah bisa, saudara, kita masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Pengorbanan Tuhan itu sangat luar biasa, saudara, membawa kita bisa masuk di dalam hadirat kekudusan Tuhan, seperti dalam Ibrani yang kemarin kita sudah dengar ya, saudara. Nah, pada malam hari ini saya rindu, saudara, untuk memberikan satu firman Tuhan yang saya kasih judul pengantin darah. Ini bukan film-film, saudara ya. Kalau kita lihat, dengar ya, pengantin darah kayaknya serem banget begitu ya. Ya, padahal ini sesuatu yang alkitabiah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Menyambung apa yang pernah sempat saya singgung juga di Zoom yang waktu hari Kamis ya. Dan kita akan melihat, saudara, apa itu pengantin darah dan apa bagi kita semua itu hubungannya seperti apa, saudara. Ya, supaya kita memahami, mengerti hubungan antara pengorbanan Yeshua HaMashiach lalu dengan apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan nanti terjadi di kemudian hari, saudara. Ya, jadi kita harus memahami ini. Tadi kalau Ibu Tati bersaksi, dia seperti ditarik oleh Tuhan. Memang di dalam Yohanes itu dikatakan, saudara, tidak ada seorang pun, Yohanes 6 kalau tidak salah ya, yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Tuhan. Jadi saudara semua ini bisa ada di kawanan kecil itu bukan karena saya atau siapapun, tapi karena Bapa yang menarik. Nah, kalau orang tidak ditarik oleh Bapa, saudara, maka dia tidak akan pernah bisa datang. Nah, bersyukur sekali kita semua boleh ditarik Bapa. Dan Bapa memilih setiap saudara dan saya untuk di dalam kawanan kecil ini untuk mempersiapkan ya jalan bagi kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali, dan supaya saudara dan saya juga ketika Yeshua HaMashiach menyatakan kemuliaannya, kita juga, saudara, akan masuk di dalam kemuliaan itu. Amin, saudara. Oke, kita akan langsung melihat firman-Nya. Mari membuka Keluaran 4 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Saya minta tolong satu orang untuk membacakan, mungkin Ibu Sofi ya. Boleh bacakan versi ILT 3-nya. Keluaran 4 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Silakan kalau sudah ketemu. Ya. Keluaran 4 ayat 24 sampai 25 ya, Pak? 24 sampai 26. Oh ya. Keluaran 4 ayat 24. Dan terjadilah di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Yahweh menemui Musa dan bermaksud untuk membunuhnya. Maka Sipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya. Dan menyentuhkannya pada kaki Musa. Suaranya agak putus ya. Dan wanita itu berpengantin, maka dia surut daripadanya. Putus ya. Keluaran 4 ayat 24. Dan terjadilah di tengah jalan di suatu tempat bermalam, bunuhnya. Maka Sipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya, itu berkata, "Engkau adalah pengantin darah bagiku." Maka dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata, "Pengantin darah."
mengenai sunat itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini, pernah enggak saudara bertanya di dalam hati, kenapa sih Tuhan itu sampai mau membunuh Musa, saudara? Padahal Musa itu dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa di tengah perjalanan ketika Musa, saudara, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan hendak atau bermaksud untuk membunuhnya? Saudara, saya pelajari, saya lihat saudara kisahnya. Musa, saudara, waktu berhadapan dengan Tuhan, Musa katakan, Tuhan, siapa bangsa Israel apa akan percaya sama saya? Lalu di satu titik juga pernah Musa berkata, Tuhan, bukankah saya seorang yang tidak pintar bicara? Saudara pernah baca ayatnya? Tuhan, bukankah saya seorang yang kurang pandai berkata-kata? Lalu Tuhan murka, saudara. Sama Musa, Tuhan bilang begini, bukankah aku Tuhan yang menciptakan mulut, menciptakan lidah, menciptakan manusia? Jadi kalau manusia, saudara, berkata, oh saya nggak bisa begini dan begitu, bukankah Tuhan yang memampukan dia? Maka dari kesimpulan ini saya melihat Tuhan itu, saudara, murka memang sama Musa, karena Musa seolah-olah tidak percaya, saudara, kepada Tuhan yang telah memilih dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa, saudara, hampir dibinasakan oleh Tuhan karena juga tidak percaya, berbantah dengan Tuhan. Seringkali kita manusia, saudara, Tuhan suruh melakukan kehendaknya, aduh nanti dulu Tuhan, saya kan orang yang tidak pandai berkata-kata Tuhan. Saya orang terbatas, saya orang bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan yang suruh kita, Bapak Ibu, kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus taat melakukan perintah Tuhan. Karena kalau Tuhan yang suruh, dia akan memampukan kita, dia akan perlengkapi kita. Nah, Musa berbantah dengan Tuhan, Tuhan, bukankah saya seorang yang tidak pintar bicara? Tuhan bilang, bukankah aku yang menciptakan engkau? Tapi Tuhan pun bilang, kalau begitu panggil kakakmu. Biarlah Harun yang menjadi juru bicaranya. Tetapi Tuhan berbicara langsung melalui Musa. Nah, saudara, waktu di perjalanan, tiba-tiba Tuhan hendak membunuh Musa, punya maksud untuk membunuh dia. Tetapi istrinya Musa, yaitu Zipora, mengambil pisau batu, lalu dia potong kulit khatan anaknya, dan dia sentuhkan pada kaki Musa, dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Nah, ketika dia potong kulit khatan itu dan mengeluarkan darah, lalu dia sentuhkan di kakinya Musa, dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku, ya, maka murka Tuhan surut oleh karena pengantin darah. Ada, saudara, sunat itu adalah lambang perjanjian. Perjanjian darah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan suruh setiap anak laki-laki harus dipotong kulit khatannya, dan itu adalah perjanjian. Nah, waktu Zipora memotong kulit khatan dan menyentuhkan di kaki Musa dan berkata, engkau adalah pengantin darah, maka murka Tuhan surut daripada Musa. Saudara lihat begitu besar kuasa daripada perjanjian darah. Perjanjian darah itu menghentikan murka Tuhan. Waktu saudara Daud melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hendak memusnahkan, dan Tuhan sudah musnahkan, saudara, bangsa Israel saat itu, ya, karena Daud berbuat kesalahan. Lalu Daud mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan ketika korban itu diterima, surutlah murka Tuhan. Saudara, setiap kali manusia berbuat dosa, ya, di zaman perjanjian lama, itu selalu ada korban untuk menebus. Betul? Nah, di perjanjian baru, saudara, Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai domba, ya, domba Elohim, anak domba itu dikorbankan
supaya murka Tuhan tidak lagi kita terima lewat pengorbanannya. Pengorbanan Tuhan sekali untuk selamanya itu menyurutkan murkanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi lewat perjanjian darah ini, sehingga murka Tuhan itu lalu daripada Musa. Lalu apa hubungannya dengan saudara dan saya? Nah, saudara, di dalam perjanjian lama juga kita akan melihat dalam Keluaran pasal 24. Ini setelah kejadian pengantin darah itu ya. Di dalam Keluaran pasal 24 ayat 7 sampai 8, mungkin saya bisa minta tolong Ibu Mariana boleh membacakan. Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Dan dia mengambil kitab perjanjian itu dan menyampaikannya ke telinga umat itu. Maka berkatalah mereka, segala yang telah Yahwe firmankan akan kami lakukan dan dengarkan. Lalu Musa mengambil darah itu dan memercikkannya ke atas umat itu, serta berkata, lihatlah darah perjanjian yang telah Yahwe ikat dengan kamu, berkenaan dengan segala perkara ini. Nah, saudara, jadi darah perjanjian itu sangat penting, saudara ya. Satu ikatan atau satu perjanjian lewat darah. Ketika Musa mengambil darah itu, dia memercikkan ke atas umat itu serta berkata, lihatlah darah perjanjian yang telah Yahwe ikat dengan kamu, berkenaan dengan segala perkara ini. Jadi kuasa daripada perjanjian darah itu sangat besar, saudara. Kalau kita melihat di dalam tadi kisah Musa, bagaimana peran Sipora, saudara ya, ketika dia, saudara, menyentuhkan kulit katan itu ke kakinya Musa, lalu Tuhan tidak jadi membinasakan Musa. Nah, jadi perjanjian darah itu sangat-sangat penting, saudara. Ya, apalagi bagi kita yang adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang akan dibawa oleh Tuhan sebagai istrinya di dalam kekekalan. Nah, saudara, kalau kita lihat kenapa Sipora menyentuhkan saudara kulit katan itu dan berkata, engkau adalah pengantin darah. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Pengantin darah. Saudara, ikatan perjanjian antara Tuhan dan umatnya itu bukan hanya berbicara soal Tuhan dan umatnya, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau setiap kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu berbicara sebagai mempelai-mempelainya Yeshua HaMashiach. Kita bukan hanya menjadi umatnya, saudara, tapi kita akan naik tingkat yang lebih tinggi lagi, menjadi mempelai. Karena yang dibawa rapture itu hanya mempelai, saudara. Amin. Makanya perjanjian darah itu sangat-sangat penting, harus kita jaga di dalam hidup kita, saudara, supaya kita boleh lewat daripada murka Tuhan. Saudara perhatikan di kitab Wahyu, orang-orang yang merusak perjanjian darah, itu mereka akan meminum cawan murkanya Tuhan. Tetapi bagi pengantin darah yang telah ditebus dengan darah Yeshua HaMashiach, mereka akan diluputkan dari cawan murka Elohim yang akan ditimpakan bagi seluruh manusia di bumi ketika gereja atau mempelai Tuhan sudah diangkat. Jadi yang lolos, yang diluputkan itu hanya mempelai, saudara. Saudara lihat bahwa mempelai lah yang lolos atau diluputkan dari cawan murka Tuhan yang akan menimpa seluruh bumi. Makanya perjanjian darah ini sangat-sangat penting, saudara ya. Sekali lagi, bukan hanya menghapuskan dosa, tetapi membawa saudara dan saya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Karena yang diangkat di dalam pesta pernikahan anak domba itu hanya mempelai. Saudara mau jadi mempelai? Amin. Mau jadi mempelai? Ya. Yang rindu menjadi mempelai, coba lambaikan tangan bagi Tuhan. Ya. Kita akan menjadi mempelainya Elohim. Oleh karena itu penting bagi saudara dan saya untuk hidup di dalam
perjanjian darah ini. Apa itu nanti kita akan lihat lagi ya saudara. Mari lihat Matius 26 ayat yang ke-28. Matius pasal 26 ayat 28. Boleh tolong Pak Doni tolong membacakan. Oh, Pak Doni keluar ya. Satu orang boleh bacakan, siapa yang versi LT3 ya. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28 ya Pak. Ya. Ya. Firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Amin. Ya. Amin. Jadi darah Yeshua HaMashiach itu adalah darah perjanjian baru, tidak lagi pakai hewan ya, yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Jadi darah di situ berbicara meterai dalam sebuah perjanjian. Saudara kalau bikin surat perjanjian itu antara dua belah pihak harus ada meterainya, harus ada hitam di atas putih, betul? Nah, perjanjian antara Tuhan dengan manusia itu dimeteraikan lewat darah Yeshua HaMashiach untuk penghapusan dosa dan membawa kita kepada pengudusan dan lebih lagi untuk menjadi mempelai. Makanya Rasul Paulus katakan saudara, hubungan Kristus, hubungan HaMashiach dengan gereja itu besar rahasianya saudara. Gambaran hubungan suami istri itu adalah hubungan gereja dan Yeshua HaMashiach. Makanya dalam ikatan pernikahan, satu perjanjian pernikahan saudara, itu diikat juga dengan perjanjian darah. Mereka akan menjadi satu daging. Kita berkata seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, ayah ibunya, dan akan menyatu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging. Kalau satu daging berarti satu darah. Amin, saudara. Dan itu sebabnya di dalam pernikahan, saudara, itu menjadi satu, bukan lagi dua. Dan ketika Yeshua HaMashiach mengorbankan darahnya bagi kita, saudara, di dalam perjanjian baru, bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi dia mau menebus saudara dan saya menjadi mempelainya di akhir zaman. Amin, saudara. Nah, melalui jalan ini, kalau saudara lihat Ibrani 10 ayat 20, maka Tuhan membawa tubuhnya sebagai satu perjanjian lewat penumpahan darah, yaitu darahnya tercurah. Maka saudara dan saya bukan saja diampuni dosanya, tetapi kita juga akan saudara dijadikan sebagai mempelai. Nah, jadi siapakah yang akan menjadi mempelai nanti saudara? Karena yang ditebus oleh Tuhan itu banyak. Seluruh umat manusia itu ditebus oleh Tuhan lewat darahnya. Tapi permasalahannya, siapakah yang akan menjadi pengantin darahnya Tuhan? Itu tentunya tidak semua. Penebusan Tuhan itu bagi semua orang. Ini harus kita ingat saudara. Tetapi untuk menjadi mempelai atau menjadi pengantin darahnya Tuhan, itu hanya orang-orang yang mempertahankan perjanjian darahnya Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mati bagi semua orang, semua kita memperoleh kesempatan yang sama sebenarnya. Dan kita mempunyai jaminan untuk dihapuskan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi apakah semua orang bisa menjadi pengantin darahnya Tuhan? Tidak. Ternyata kenyataannya di akhir zaman banyak yang mengingkari perjanjian darah itu, sehingga mereka akhirnya akan meminum cawan murkanya Tuhan. Nah saudara, perjanjian darah yang dikatakan pengantin darah tadi itu, kan itu lambang perjanjian adalah darah. Dia pakai meterainya darah. Nah, ketika Tuhan membeli kita dan dimeteraikan dengan darahnya saudara, maka saudara dan saya sebenarnya bukan lagi menjadi milik dunia ini, tetapi menjadi miliknya Tuhan satu-satunya. Jadi setiap orang yang ditebus dengan darah Tuhan, yang dikatakan sebagai mempelainya atau pengantin darahnya Tuhan, itu harus
terlepas dari dunia. Artinya saudara sudah miliknya Tuhan satu-satunya. Hidup kita tidak lagi memuaskan keinginan dunia ini, tetapi hidup kita hanya memuaskan keinginan pasangan kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin, saudara. Coba lihat Kidung Agung 4 ayat 12. Boleh Ibu Mariana tolong bacakan lagi? Kidung Agung 4 ayat 12. Kidung Agung 4 ayat 12. Dindaku, pasanganku, laksana taman yang terkunci seperti luapan mata air yang termeterai. Ya, jadi saudara, ini perkataan daripada Yeshua HaMashiach. Maksudnya ini penggambaran daripada Raja Salomo di situ kan adalah penggambaran daripada Yeshua sendiri yang berkata kepada gadis Sulam atau Sulamit ini. Dia katakan, Dinda, pasanganku, laksana taman yang terkunci seperti luapan mata air yang termeterai. Artinya dia mau bilang, saudara, Salomo mau bilang kepada pasangannya, engkau adalah taman yang terkunci, mata air yang termeterai. Tidak bisa lagi orang lain memiliki engkau, karena engkau sudah menjadi milikku yang telah termeterai, telah terkunci. Jadi kalau Tuhan sudah bayar kita dengan darahnya, saudara, maka kita harus punya satu pandangan bahwa kita telah dibayar lunas. Bukan hanya ditebus dosanya, tetapi kita juga akan dijadikan sebagai mempelai, sebagai taman yang terkunci, sebagai mata air yang termeterai. Tidak boleh lagi kita hidup bagi dunia ini, saudara. Kenapa orang yang telah ditebus oleh Tuhan masih mau hidup bagi dunia ini? Karena mereka tidak mau menjadi mempelai atau menjadi pengantin darahnya Elohim. Nah, kalau saudara mau jadi pengantin darahnya Tuhan, atau dikatakan sebagai mempelainya Yeshua HaMashiach, maka kita harus jadi mata air yang termeterai, menjadi taman yang terkunci, saudara. Artinya, tidak bisa lagi kita hidup memuaskan keinginan dunia ini. Kita hidup hanya untuk pasangan kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Saudara adalah mempelai, amin, pengantin darahnya Tuhan. Mari hidup, saudara, memuaskan Tuhan. Jangan lagi kita hidup untuk memuaskan keinginan daging kita, saudara, tapi mari hidup memuaskan keinginannya Tuhan. Karena sudah selayaknya sebenarnya kita semua ini mati, saudara. Ya, kita ini semua harusnya mati. Tetapi lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib, lewat pengorbanan Tuhan mencurahkan darahnya, maka saudara, lewat darah perjanjian itu, maka kita, saudara, bisa menjadi anak-anaknya Tuhan. Bukan lagi hanya anak, tetapi kita akan menjadi mempelai. Sebenarnya, saudara, bangsa Israel itu adalah, kalau kita baca perjanjian lama, mereka itu istrinya Tuhan. Tapi mereka memberontak, saudara, dibuang oleh Tuhan, bayangkan. Dan akhirnya Rasul Paulus katakan bahwa aku telah mempertunangkan engkau dengan sebagai perawan suci kepada Yeshua HaMashiach. Berarti istrinya Tuhan atau mempelainya Tuhan itu memang adalah gereja. Mereka yang telah ditebus dengan darahnya, atau juga Israel yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi tidak semua orang, saudara, akan menjadi mempelai atau menjadi pengantin darah. Hanya mereka yang telah ditebus dan mempertahankan perjanjian darah itu, merekalah yang akan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Nah, saudara, iblis itu tahu bahwa Elohim membawa manusia ke dalam rencananya untuk menjadikan saudara dan saya mempelai Tuhan. Itu sebabnya iblis berusaha, saudara, merusak meterai perjanjian antara Elohim dengan saudara dan saya. Itu tujuannya iblis, supaya apa? Kita gagal bersatu dengan Tuhan. Kita gagal menjadi mempelainya. Nah, makanya saudara, iblis tahu yang dia rusak itu adalah meterai perjanjian darah, supaya kita tidak bisa lagi, saudara, menjadi mempelai. Nah, saudara, kalau orang yang berdosa
dia berdosa bukan terhadap darah perjanjian, maka dosa-dosa itu masih bisa diampuni, saudara. Tapi kalau seseorang berdosa kepada tubuh dan darahnya Tuhan, meterainya Tuhan itu, maka saudara, hukumannya itu sangat berat. Seperti apa kita nggak tahu. Tetapi kalau orang merusakkan meterai Tuhan, maka bagiannya yaitu ada dalam kebinasaan. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 29. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-29, saudara ya. Bisa Ibu Windy tolong bacakan lagi, Bu. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani pasal 10 ayat 29. Silakan. Ibrani 10 ayat 29, Bu Windy boleh tolong baca? Mic-nya, Bu. Coba. Mic-nya belum? Ya, sudah. Ya. Ibrani 10 ayat 29. ya, firman Tuhan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Nah, Amin. saudara, lihat betapa beratnya, saudara ya, hukuman atas dia, mereka, yaitu yang menginjak-injak putra Elohim. Bagaimana cara menginjaknya? Yang menganggap najis darah perjanjian serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Jadi kalau kita, saudara, membuat darah perjanjian itu menjadi najis lewat apa yang kita terima dari dunia ini, maka kita seperti menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Bayangkan, Tuhan sudah mati, berkorban, mengorbankan hidupnya, darahnya tercurah sebagai perjanjian, lalu kita rusakkan lagi, saudara, maka dia sama dengan menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian. Kira-kira bisa nggak saudara jadi mempelai kalau begini? Tidak bisa, saudara. Jangankan jadi mempelai, diselamatkan pun tidak. Bahkan di sini dikatakan apa, saudara? Mereka akan menerima hukuman yang berat, saudara. Makanya kan ada larangan, saudara, tidak boleh makan darah. Karena di dalam darah itu ada perjanjian. Setiap perjanjian Tuhan itu selalu dengan darah. Nah, yang Tuhan mau di akhir zaman ini, para mempelainya, yaitu saudara dan saya, itu saudara harus mempertahankan darah perjanjiannya Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya, supaya saudara, kita semua layak menjadi mempelai. Nah, kalau ada gereja atau ada hamba Tuhan atau ada orang percaya yang berkata dia adalah mempelainya Yeshua HaMasiah, tapi kalau dia tidak menjaga darah perjanjian yang telah dikuduskan lewat kematian Tuhan, maka saudara, kita tidak layak. Mereka sebenarnya tidak layak menjadi mempelai. Banyak orang mau diangkat, banyak orang mau menjadi mempelai, saudara, rindu. Tetapi kalau dia menajiskan darah perjanjian, dia menginjak-injak putra Elohim lewat dia terima apa yang dunia berikan, saudara, sesungguhnya dia tidak layak menjadi mempelai. Ya. Nah, saudara dan saya ini sedang dibawa ke dalam pengudusan untuk menjadi mempelai lewat darah perjanjian. Itu sebabnya mari pelihara meterai Elohim di dalam diri kita, saudara. Hanya yang tetap termeterai oleh darah itulah yang akan menjadi pengantinnya, saudara. Jadi seperti kisah Musa tadi, hanya lewat darah itu, saudara, maka yang perkataan Sipora itu, engkau adalah pengantin darah, maka dia, saudara, lewat atau cawan murkanya Tuhan itu lewat daripada Musa. Nah, di akhir zaman juga, saudara, ketika kita tetap ada di dalam
perjanjian darah itu, maka kita tidak akan meminum cawan murkanya Tuhan. Nah, sedangkan cawan murka Tuhan ini kan terjadi setelah gereja diangkat atau mempelai diangkat. Berarti orang yang tertinggal, mereka yang menajiskan darah perjanjian itu, mereka akan minum cawan murka. Sama dengan binasa, saudara. Nah, kita harus paham bahwa posisi kita, saudara, Tuhan tidak hanya menginginkan saudara dan saya diselamatkan, tapi lebih daripada itu, Dia mau saudara dan saya menjadi mempelai. Saudara, banyak orang salah pengertian tentang mempelai, ya. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu menikah dengan kita, dengan gereja, itu seperti orang menikah, yaitu seperti orang pada umumnya. Jadi pernikahan yang di situ yang dimaksud pernikahan anak domba, itu bukan saudara dan saya jadi istrinya Tuhan seperti suami dan istri hidup seperti itu, bukan. Tetapi kalau saudara lihat di kitab Wahyu, bahwa yang dimaksud istrinya Tuhan itu adalah mempelai anak domba, itu adalah kota yang kudus, Yerusalem baru. Yerusalem baru itu dibangun dari saudara dan saya sebagai batu-batu hidup. Jadi penyatuan antara Tuhan dengan mempelainya itu menjadi satu kesatuan ketika kita tinggal atau Tuhan tinggal di dalam kita, berkemah bersama-sama dengan kita, menyatu menjadi satu dengan saudara dan saya. Jadi bukan seperti suami istri yang kayak sekarang kita, bukan saudara. Ya, tetapi lebih dari hubungan saudara dan saya dan Tuhan menjadi istrinya Tuhan itu adalah menjadi satu. Ketika kota yang kudus itu turun, saudara, Yerusalem baru, yang adalah saudara dan saya, yang dibangun dari batu-batu hidup. Nanti kita akan sampai di sana kalau saudara yang ikut hari Kamis, ya, di mana 24 tua-tua itu menunjukkan kepada Yohanes, inilah, mari aku akan tunjukkan kepadamu mempelai anak domba itu. Jadi mempelai anak domba itu, saudara dan saya, itu seperti bangunan ilahi yang dibangun dari manusia, yaitu saudara dan saya menjadi satu bangunan Yerusalem baru, dan kita akan menyatu bersama dengan Tuhan. Itu penggambaran sebagai istrinya Tuhan atau mempelainya Tuhan. Jadi bukan seperti suami istri yang di dunia ini, beda saudara, ya. Maka kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak punya banyak istri. Tuhan itu hanya punya satu istri, yaitu saudara dan saya. Jadi kalau ada yang bilang istri-istrinya Tuhan, bukan saudara. Kita harus mengerti dulu bahwa istri Tuhan yang satu, Yerusalem baru. Yaitu Yerusalem baru itu dibangun atas dasar tubuh-tubuh saudara dan saya, ya, menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Yerusalem baru, kota yang kudus itu, itulah istrinya Tuhan. Jadi Tuhan nggak punya banyak istri, ya saudara, jangan salah pengertian. Hanya satu, yaitu gereja, yaitu Yerusalem baru, saudara dan saya, yang dihias, kalau di Wahyu dikatakan, yang dihias bagaikan seorang pengantin wanita. Ya. Nah, coba lihat 2 Korintus 11 ayat 2. Apa yang Rasul Paulus maksudkan, saudara? Bahwa saudara dan saya dibawa untuk menjadi mempelainya Elohim atau mempelainya Yeshua HaMashiach. Mari lihat 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Pak Doni boleh tolong bacakan, Pak, versi ILT 3-nya. Silakan, 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi HaMashiach. Haleluya. Jadi Rasul Paulus katakan, aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, saudara, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang suami. Ini perkataan Paulus, untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi HaMashiach. Jadi saudara dan saya ini sedang dipertunangkan kepada seorang suami, yaitu Yeshua HaMashiach. Makanya
di sini bentuknya jamak, saudara ya. Tapi jamak itu satu kesatuan. Bukan berarti Tuhan itu punya banyak istri, enggak. Istrinya hanya satu, yaitu saudara dan saya, yaitu gereja. Makanya buang pemahaman kita soal suami istri yang di bumi dengan nanti ketika gereja menikah dengan Tuhan. Jadi bukan seperti hubungan kita dengan suami atau istri kita di dunia, beda saudara ya. Yang dimaksud dengan menjadi istri anak domba itu kita menyatu dengan Tuhan selama-lamanya, dan Tuhan tinggal bersama dengan kita di dalam kota yang kudus itu. Itu pengertiannya. Jadi bukan seperti gambaran suami istri pada umumnya yang kita mengerti ya, beda. Nah saudara, ketika mempelai Yeshua HaMashiach di rapture atau diangkat, maka Babylon atau Babel, kota besar itu akan dihukum ya, serta dikatakan saudara, suara mempelai pria maupun suara pengantin wanita tidak akan ada lagi di sana. Jadi waktu gereja Tuhan diangkat saudara, mempelai Tuhan diangkat, maka Babel atau wanita pelacur itu di dalam kitab Wahyu, kota yang besar itu, di dalamnya saudara dikatakan tidak lagi mendengar suara pengantin pria dan suara pengantin wanita. Mari coba kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Wahyu 18 ayat 23. Wahyu 18 ayat yang ke-23 saudara. Saya bacakan ya buat saudara, Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu sama sekali tidak bersinar lagi di dalammu, dan suara pengantin pria dan pengantin wanita sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu, karena para pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi, sebab oleh sihirmu semua bangsa telah disesatkan. Jadi ketika mempelai pria saudara mengangkat mempelai wanita, maka saudara, bumi ini atau orang-orang yang masih yang tertinggal itu tidak akan lagi mendengar berita kebenaran seperti yang hari ini saudara dan saya, para mempelainya Yeshua HaMashiach, menyampaikan kebenaran. Kalau hari ini mungkin saudara semua aktif di sosial media menyampaikan kebenaran karena memang kita adalah mempelai. Nanti saya akan tutup dengan satu ayat yang berbicara tentang mempelai, bagaimana menyuarakan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi kita harus paham dulu, lewat perjanjian darah itu saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Dan nanti ketika mempelai bersuara menyatakan kedatangan Tuhan, kalau orang tidak mendengar saudara seruan itu, maka pada waktu gereja atau mempelai Tuhan diangkat, maka saudara dikatakan di situ saudara bahwa suara pengantin pria, siapa itu suara pengantin pria? Suara Tuhan. Dan pengantin wanita, yaitu siapa? Saudara dan saya. Dikatakan apa? Sama sekali tidak lagi terdengar di dalamnya Babel. Jadi waktu gereja diangkat, saudara, mempelai wanita diangkat, kitab Amos mencatat orang akan lapar dan haus akan kebenaran, firman Tuhan. Tapi mereka akan mencari dari ujung dunia sampai ke ujung bumi yang lain, tapi mereka tidak akan menemukan. Nah sekarang kita mengerti saudara, bahwa panggilan sebagai mempelai Yeshua HaMashiach itu adalah terus memberitakan kebenaran. Ya, saudara menjadi pengantin darahnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran, karena akan ada waktunya, saudara, akan datang waktunya pengantin pria akan membawa pengantin wanita ini, dan suara mereka tidak lagi terdengar. Orang akan cari saudara, orang akan cari kebenaran, orang-orang yang selalu posting di sosial media, atau yang berbicara langsung, atau yang telepon langsung, atau yang berhadapan muka langsung. Ketika mempelai diangkat, tidak lagi terdengar suara kebenaran itu. Maka saudara, kita semua yang telah ditebus menjadi pengantin-pengantin darahnya Tuhan, mari saudara pertahankan perjanjian darah, ya, sampai nanti ketika Tuhan mengangkat kita. Kalau ada orang yang tidak mau mendengar suara yang saudara sampaikan sebagai mempelai Yeshua HaMashiach, maka satu ketika mereka akan mencari, tetapi seperti Wahyu 18 ayat 23 ini katakan, tidak akan lagi ditemukan. Lalu kalau saudara baca, mereka akan meratap, mereka akan menjadi
sangat-sangat seperti dalam keadaan berduka. Karena tidak ada lagi suara yang riang, tidak ada lagi bunyi kecapi, tidak ada lagi suara-suara nyanyian, tidak ada lagi suara dari pengantin wanita, karena telah diangkat oleh Tuhan. Jadi tugas kita hari ini saudara, sebagai mempelai atau sebagai pengantin darahnya Tuhan, yang sedang mempertahankan perjanjian darah itu, mari saudara terus sampaikan berita kebenaran. Amin. Satu ketika berita ini akan hilang, saudara. Satu ketika juga pemberitaan melalui Zoom ataupun yang ada di kawanan kecil YouTube akan berakhir. Nah, jadi Tuhan mau saudara dan saya mempertahankan perjanjian darah itu, supaya kita semua layak menjadi mempelai Tuhan dan kita tidak masuk di dalam cawan murka itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi mereka untuk mendengarkan firman Elohim sudah tidak bisa lagi ketika mempelai sudah tidak ada lagi. Hari ini mungkin suara saudara ditolak. Hari ini mungkin orang tidak mau mendengar apa yang saudara sampaikan. Tapi satu ketika mempelai ini diangkat, maka Babel itu mereka akan bersedih, mereka akan saudara meratap, mereka akan mencari dari ujung dunia sampai ke ujung dunia yang lain. Tapi suara itu tidak akan dengar. Kalau suamimu, istrimu, anak atau siapapun tidak mendengar kebenaran yang engkau sampaikan hari ini, satu ketika saudara, mereka tidak akan lagi mendengar suaramu. Maka selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu, mari beritakan kebenaran, sampaikan kebenaran. Siapa tahu masih ada kesempatan saudara, supaya Tuhan masih memberikan anugerahnya. Karena ada beberapa penglihatan yang saya terima juga, saudara, bahwa pintu itu sudah akan tertutup. Betul. Ya, kalau di mimpi saya yang lalu saya cerita, bukan lagi pintu, sudah tiarap saudara sangat rendah. Dan untuk masuk ke sana baru bisa masuk ke dalam satu real estate yang mewah dan ada tulisan nama-nama di situ. Jadi hanya pemenang yaitu mereka yang mempertahankan perjanjian darah. Saudara dan saya adalah pengantin darahnya Elohim. Amin. Saudara dan saya adalah mempelainya Elohim. Oleh karena itu, mari pertahankan perjanjian darah dan mari tetap serukan suara kebenaran kita, saudara, sampai nanti ketika Tuhan datang menjemput kita. Amin, saudara. Saya tidak akan berlama-lama karena kita akan perjamuan kudus. Saya akan tutup saudara dengan satu ayat terakhir. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Ibu Mariana boleh tolong bacakan Wahyu 22 ayat yang ke-17. Wahyu 22 ayat 17. Dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah, dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah, dan dia yang haus, biarlah dia datang, dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, saudara, perkataan ini disampaikan oleh siapa? Marilah. Dan dikatakan siapa yang berkata, saudara? Roh huruf besar, Roh Kudus berarti ya, Ruach HaKodes. Roh serta mempelai wanita. Jadi yang berkata-kata itu siapa, saudara? Roh dan mempelai wanita yang berkata marilah, dan yang mendengar, dan dia yang mendengar biarlah dia berkata marilah, dan dia yang haus biarlah dia datang, dan dia yang mengingini biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang tadi sudah disaksikan juga oleh Ibu Tati di awal, Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita, saudara, mempertahankan perjanjian darah itu, serta kita memberitakan kebenaran bagi orang-orang, saudara, dan berkata marilah. Ini roh dan pengantin yang berkata, saudara. Roh dan mempelai wanita. Jadi saya kembali dulu sedikit ke yang kisah Musa tadi. Saudara, Sipora itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Lewat apa yang dilakukan oleh Sipora, itu membuat Musa akhirnya selamat, tidak dibinasakan oleh Tuhan. Nah, saudara, lewat karya Roh Kudus
di dalam hidup saudara dan saya yang telah memeteraikan kita, saudara, maka kita punya, saudara, keberanian untuk mempertahankan perjanjian darah itu dan, saudara, memberitakan kebenaran seperti dalam Wahyu 22 ayat 17. Roh dan mempelai wanita itu berkata, marilah. Saudara yang berkata kepada orang-orang, marilah. Engkau yang haus, engkau yang lapar akan kebenaran. Tapi kalau mereka tidak mau mendengar, maka saudara, yang di Wahyu 18 ayat 23 itu akan terjadi. Ketika mempelai diangkat, saudara, maka tidak ada lagi suara itu. Tetapi selagi suara itu masih ada berkata, marilah. Saudara dan saya yang dipakai bersama dengan Roh Kudus sedang menyuarakan kebenaran, sedang menyuarakan kepada setiap orang untuk mereka datang mendekat, untuk mereka minum, yang haus minum, yang lapar mari makan. Ambil air kehidupan dengan cuma-cuma, Tuhan kasih gratis. Saudara, kebenaran juga dibagi dengan gratis. Apa yang saudara dan saya lakukan, semuanya itu tidak ada embel-embel kita mau menerima sesuatu yang menguntungkan bagi diri saya atau saudara. Kita semua memberikannya dengan cuma-cuma, tapi tinggal tergantung respon daripada setiap orang. Apakah dia mau terima atau enggak, terserah. Makanya bagian saya semakin mengerti. Roh Kudus ajar saya, kamu jangan rusakkan minyakmu dengan perdebatan, habis. Sampaikan kebenaran, yang mau terima silahkan. Yang tidak mau terima, bagian mereka ada di Wahyu 18 ayat 23. Tapi kalau mereka mau, maka minum air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Seperti Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Tuhan katakan, kamu menerima kuasa itu dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, berapapun harganya saya akan bayar untuk Tuhan. Apapun yang harus kami beritakan, yang harus kami nyatakan, maka kami akan, suara daripada mempelai Yesua harus digaungkan, supaya setiap orang yang masih punya kesempatan mendengar, mereka beroleh anugerah, mereka boleh masuk dan meminum air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Dari siapa mereka dapat? Dari orang-orang yang mempertahankan perjanjian darah itu. Maka saya katakan tugas daripada mempelai itu tidak mudah, saudara. Selain kita menjaga hidup kita supaya tidak tercemar dari dunia ini, kita juga sedang memberitakan kebenaran. Supaya di waktu yang sisa ini, kalau suami, istri, anak, orang tua, atau rekan-rekan kita, barangkali mereka masih boleh dapat anugerah untuk mereka terima kebenaran dan mereka boleh bertobat. Mereka juga boleh menjadi pengantin darah. Saudara lihat, pengantin darah itu enggak gampang, saudara. Menjadi mempelainya Tuhan itu enggak gampang. Jadi kalau ada orang berkata dia adalah mempelai, tapi dia mencemarkan darah, lalu dia hidup bukan seperti taman yang terkunci, mata air yang termeterai, maka dia tidak bisa menjadi mempelai. Berat tugas mempelai, menjaga dirinya saja sudah berat. Apalagi kita menyuarakan kebenaran, seringkali kita diejek, dihina, ditolak, bahkan kita dikatakan sesat, kita dikatakan begini dan begitu. Padahal kita memberikannya dengan cuma-cuma, saudara. Memberitakan secara cuma-cuma, seperti Wahyu 22 ayat 17. Mari datang, minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Kiranya Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah menguatkan kita semua melalui Roh Kudus di dalam saudara dan saya untuk tetap bertahan. Ya, sadarilah bahwa sebagai mempelai kita adalah mata air yang termeterai, taman yang terkunci. Tidak boleh lagi hidup kita, saudara, untuk dunia ini. Tapi mari hidup bagi Tuhan. Ya, tantangan tentu pasti ada. Rintangan, pencobaan pasti ada, saudara. Sakit, pergumulan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpusat kepada itu, maka itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita berpegang kepada kebenaran, ya, sekalipun kita ada dalam masalah, tekanan, janji Tuhan pasti digenapi. Bahwa ketika Tuhan membawa kita, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, di sana tidak ada lagi duka, di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada tangisan. Dan Tuhan mengubah setiap ratapan menjadi tari-tarian, setiap tangisan menjadi sukacita yang luar biasa. Hari ini kita menangis, memberitakan kebenaran, mempertahankan iman kita, mempertahankan
perjanjian darah di dalam diri kita. Kita menangis, mencucurkan air mata, kita membayar harga yang luar biasa. Tetapi saudara ingat, apa yang engkau lakukan, apa yang saudara dan saya lakukan hari ini, semua diperhitungkan dan tidak ada yang sia-sia. Amin, saudara. Mari tetap bertahan. Mari hidup sebagai mempelai Yeshua HaMashiach yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini, tetapi hidup bagi Dia, menguduskan perjanjian darah yang ada di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu, sore malam hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan, bagi yang tidak, ya tidak usah, yang tidak apa-apa saudara ya, berdoa saja. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita saudara untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan.